ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sebagai Rista Iftithahul Khairin, dan kedua ada Tarisa Dafa Maulidia, yang ketiga ada Firman Hidayat Febrianto, yang keempat ada Gilang Amaluddin Nafi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang kelembagaan keuangan di Koperasi Kanindo Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelembagaan serta peranannya. Kelembagaan agribisnis merupakan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial atau perantara sosial yang merupakan sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada kelembagaan keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Yang ketiga, ada peranan kelembagaan keuangan, yaitu yang pertama peranannya untuk melancarkan pertukaran produk, barang, atau jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Yang kedua, untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan suatu kegiatan konsumsi. Sejarah berdirinya Koperasi Kanindo Syariah. Koperasi Agroniaga Indonesia Syariah Jawa Timur didirikan pertama kali pada bulan September pada tahun 1998 oleh beberapa aktivis gerakan koperasi, LSM, dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, telah disahkan Akta Pendirian Koperasi yang pertama pada tanggal 10 Desember 1998 dengan nama Koperasi Usaha Peran Serta Masyarakat Malang atau disebut Koperma, yang beralamat di Jalan Morgo Basuki nomor 29 Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan disahkannya akta pendirian tersebut, maka koperasi secara resmi memperoleh status badan hukum. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2008 kembali diputuskan akta perubahan anggaran dasar koperasi berdasarkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, telah disahkan perubahan nama koperasi menjadi Koperasi Agroniaga atau sering disebut dengan Kanindo, Kabupaten Malang, yang beralamat di Jalan Morgo Basuki nomor 29 Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang mana nama tersebut digunakan sehingga saat ini sampai tahun 2013 anggota Koperasi Kanindo Syariah berjumlah 241 anggota. Sampai tahun 2013 Koperasi Agroniaga Indonesia Kanindo Syariah Jawa Timur telah membuka 13 kantor cabang atau layanan, diantaranya terdapat 10 kantor yang tersebar di Kabupaten Malang, 2 kantor di Kota Malang dan 1 kantor di Kota Batu. Semua cabang dari Kanindo Syariah tersebut telah resmi berbadan hukum. Perkenalkan, saya Tarisa Dafa Maulidia akan melanjutkan presentasi dari Rista Iftithahul. Struktur organisasi Koperasi Kanindo Syariah. 1. Manajer, bertugas untuk menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja serta mengorganisir pelaksanaan kegiatan koperasi. 2. Pengawas, bertugas untuk menetapkan kebijakan umum dan kebijakan operasional di bidang usaha, keuangan, organisasi manajemen karyawan, dan pengawasan intern. 3. Kepala cabang, bertugas untuk kedisiplinan dan ketaatan dan memantau dan memonitor kinerja di staf cabang, memberi instruksi, saran, dan masukan. 4. Customer service, memiliki 2 tugas, yaitu 1. Kasir bertugas untuk menyiapkan dan menerima uang. 2. Pembukuan kasir bertugas sebagai memberi laporan saldo kas harian kepada kepala bagian keuangan atau atasan. 5. Account Office bertugas sebagai mengumpulkan data dan informasi calon anggota pembiayaan.
Fungsi manajemen koperasi Kanindo Syariah. 1. Perencanaan. Dengan menyusun program kegiatan tahunan sebagai langkah yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun, perencanaan anggaran koperasi Kanindo Syariah dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban pengelola koperasi Kanindo Syariah. 2. Pengorganisasian. Dengan mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengarahan. Dalam memberikan pengarahan, manajer Koperasi Kanindo Syariah beserta para karyawan biasanya melakukan meeting yang diadakan 1 bulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali. Pengawasan dilakukan oleh manajer untuk mengetahui keluar masuknya uang. Selain melalui komputer, manajer memeriksa uang langsung dari setiap warkat khusus untuk pengeluaran uang baik penarikan tabungan dan simpanan, serta pencairan pembiayaan. Kewenangan manajer untuk memberikan validasi atau pengesahan diberikan secara bertingkat. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat Febrianto. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha Koperasi Kanindo Syariah. Jenis jasa keuangan syariah meliputi produk-produk simpanan yang dikelola. Terdiri dari simpanan wadiah, simpanan berjangka, simpanan pendidikan yang sering disebut sebagai simpanan si pintar, simpanan kurban, dan simpanan Idul Fitri. Ada juga simpanan haji, simpanan akikoh, dan walimah. Dan yang terakhir yaitu simpanan wali songo. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikelola meliputi pembiayaan murabahan, mudharobah, masyarakat, dan Qardul Hasan. Unit perumahan, Koperasi Kanindo Syariah telah merenovasi lebih dari 650 rumah anggota yang tersebar di seluruh wilayah Malang Raya. Selain itu, Kanindo Syariah juga melakukan program sertifikasi tanah sebagai bentuk layanan kepada anggotanya. Dan yang terakhir, permasalahan koperasi. Ada beberapa permasalahan koperasi Kanindo seperti pada umumnya, yaitu penataan kelembagaan, produktivitas dan efisiensi, akses kredit, redistribusi aset, kurangnya tenaga profesional, kejujuran di dalam koperasi, dan yang terakhir, anggota tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Saya Gilang Waldinavi akan menjelaskan tentang solusi permasalahan koperasi. Solusi untuk permasalahan koperasi adalah mengadakan inventarisasi dan mengidentifikasi program kebijaksanaan teknis selanjutnya. Pelatihan manajemen koperasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Koperasi harus mempunyai trik-trik khusus agar dapat bersaing dengan sehat, menyediakan sarana distribusi yang memadai. Koperasi dan kader-kadernya harus wajib menegakkan kejujuran dalam laporan keuangan dengan cara melakukan Kopranet. Dan kesimpulannya, Koperasi Agroniaga Indonesia atau disingkat dengan Kanindo Syariah Malang merupakan koperasi yang terkadang ini berkedapatan pesat di wilayah Kota Malang. Perkembangan Kanindo Syariah bisa terlihat dari 8 kantor cabang dan 1 kantor pembantu yang mereka buka di sekitar wilayah Malang Raya. Produk yang Kanindo tawarkan yaitu peminjaman modal, pembiayaan tabungan, dan layanan investasi lainnya. Dan produk yang diminati masyarakat yaitu produk pembiayaan murabahan. Murabahah adalah prinsip jual beli di mana harga jual terdiri dari harga pokok yang ditambah nilainya keuntungan yang disepakati. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Kanindo Syariah, diantaranya lemahnya karakter dari anggota, keadaan ekonomi nasabah, perkembangan usaha yang naik turun, adanya musibah yang tidak bisa diduga seperti kematian, kecerobohan dalam hal menganalisis oleh pihak Kanindo Syariah. Strategi yang bisa digunakan yang sesuai dengan SOP di mana pihak Kanindo akan memberikan revitalisasi pembiayaan dengan cara rescheduling berupa penjadwalan kembali pembayaran hutang atau melakukan recorditioning berupa perubahan syarat pada akad awal dengan membuat akad baru. Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.